teman-teman, ini bandulan Matic Motoroscopy atau Vario atau apapun Matic ya. Matic bandulannya seperti ini. Ini ada platnya nih, plat. Nah, ini akan saya jelaskan plat ini fungsinya untuk apa. Jadi plat ini fungsinya dia untuk mengatur oli mesin. Jadi oli mesin ini kan dia bandulan seperti ini ya, bandulan ya, atau askruk dia memutar seperti ini. Nah, di sini oli mesin dia masuk di sini. Oli mesin masuk di sini. Karena mengikuti putaran askruk terjadilah pergolakan oli. Nah, namanya pergolakan oli. Di sini dia akan dibagi putarannya gini ya. Oli ini akan disemburkan ke big end-nya ini. Ini big end, coba sorot big end. Nah, nggak kelihatan ini plat nih, dalamnya ini big end. Ya. Terus di sini bearingnya nih yang sebelah kanan nih ya, dibagi di bearing sini ya kan, sama di big end. Nah, yang untuk membagi olinya untuk memasukkan ke dalam big end-nya ya ini plat ini mengaturnya dia. Nah, jadi kenapa plat ini kalau dia terjadi cacat atau biasanya penyok di stang piston atau bearing bandulan dicongkel penyok dan mesin nggak awet gitu ya. Jadi mesin nanti kurang awet karena adanya cacat di plat ini. Kenapa? Karena mesin berputar seperti ini, askruk berputar, yang seharusnya plat ini membagi oli yang larinya ke big end ini, olinya dimasukkan di big end ini, dia terhambat. Misalkan penyokannya di sini, dia akan terhambat putarannya. Nah, dimanapun dia akan terhambat. Jadi yang seharusnya putaran mesin setiap satu putaran mesin sepersekian detik ya mendapatkan sirkulasi oli, dia telat, bahkan nggak sampai ke big end. Kenapa? Big end ini tidak ada lubangnya dari sini, dari as kruknya. Kalau motor-motor bebek yang lain dia lubangnya di sini kan, dipompa oleh dari pompa oli dimasukkan di as kruknya sini ya, asnya ini ya dimasukkan ke big end-nya. Nah, ini kalau Matic tidak ada. Matic yang tenggelam oli hanya sini ya, mulai dari sini nih, lihat nih, ini rib kamprat sini ya, ini sini kamprat nih, sorot kamprat sini, ini tenggelam oli ya. Terus ini ruang tengah ya, ruang tengah, ini ruang kamprat sini ya, tengah sini, ini coba, ini namanya rib, ini rib nih. Nah, ribnya ada fungsinya untuk apa? Nah, ini rib ada fungsinya. Fungsi rib ini, nah ini saya praktekkan. Kalau askruk memutar seperti ini, sini, jadi Matic ini yang tenggelam oli mulai dari sini, kamprat nih, ruang kamprat nih, terus dia tertutup. Sini ada, ini crankcase yang sebelah sini ya, atau bak mesin sebelah kanan ya. Ini dibatasi nanti seal magnet ya kan. Sini tertutup oli ya kan. Nah, ini askruk memutar seperti ini, terjadilah pergolakan oli. Nah, oli lari sana sini, pergolakan oli itu ke ini, ke rib ini, nah, ini rib ini pasangannya ke sini. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memantulkan oli. Nih tak praktekkan. Kalau dia mutar sini, olinya moncrat ke sini, karena terjadi pergolakan akan moncrat ya, terus dia dipantulkan ke bandulan lagi. Nah, akhirnya apa? Masih bandulan lagi. Jadi moncrat, terus dipantulkan rib ini, ribnya nih, ini kan sama yang crankcase-nya sebelah sini, kurang lebih di sini lah. Nah, jadi mantul ke sini. Oke. Nah, itu dari bandulan. Kalau platnya ini penyok, akibatnya memang fatal. Yang kedua, rib ini fungsinya untuk apa? Tadi seperti yang saya jelaskan. Terus yang kedua, apa? Nah, contoh yang penyok ini ilustrasi aja. Ini penyok seperti ini. Ini nggak bisa dipakai ini. Jadi kalau penyok ini ya biasanya oli terhambat di penyokan seperti ini. Ini saya contohkan aja ini. Nah, kalau biasanya kalau penyok seperti ini kita betulin kurang maksimal sih, kurang maksimal. Jadi memang ya ada sebagian minta
dia ganti bandulan satu set sih. Itu kalau platnya ini cacatnya parah. Kalau masih bisa dibetulin, kalau nggak fatal akibatnya ya nggak apa-apa sih, tergantung isi kantong aja kalau gitu kan, nggak harus semuanya diganti. Itu ini contoh aja bandul yang rusak ini. Jadi kesimpulannya, plat ini jangan sampai cacat atau rusak, karena lubang big end ini dari stang ini tidak ada jalur dari asprupnya ini, kanan maupun kiri. Tidak ada jalur oli yang akan melumasi big end ini. Ya dari ini tadi, putaran mesin, oli masuk di plat ini, dalam plat ini dibagikan, disemburkan di sana, di big end-nya itu. Nah makanya motor matic kalau telat sedikit oli, dia cepat sekali bunyi. Ya karena ini pelumasannya dia kurang, karena tidak ada dorongan dari pompa oli yang seperti motor-motor bebek yang lainnya. Karena ini tidak ada pompa oli yang masuk ke sini. Pompa oli hanya untuk memompa yang satu di bagian piston sini, pelumasan di dinding silinder, dan pelumasan di bagian kop, seperti cam, noken as dan lain sebagainya gitu. Untuk di bandulan yang melumasi, pengaturannya ya ini di platnya. Oke ya. Oke my friend, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.